Memang Oh iya, seindah itu betul. ya, surga ada Islamnya. Seperti dunia ini, tidak sempurna dunia ini tanpa wanita. Begitu juga surga. Oh, berarti Tidak berarti dengar ya sempurna kalau kenikmatan surga. Gantian kita ngomong, bosku. Kamu kayak yang bertanya. kayak Iya. Heeh. Tidak sempurna surga itu tanpa wanita. nah, terus Adam dicipta tanpa wanita hambar. Wanita itu makhluk terindah. Kalau ada nah, terus laki-laki tidak tidak mau hidupnya di surga ada wanita, waduh jadi batu aja. Yesus oh aja berarti di dalam Wahyu Wahyu 22, sorry. Wahyu 19 nomor 7 Yesus kawin mawin di surga, Bang. Kenapa Anda seakan-akan kawin itu sesuatu yang menjijikkan? Kenapa? enggak, berarti abang tuh dalam agama Islam kalau udah mati itu kembalinya seperti nomor seperti manusia kayak gini. Emang Memang kita abang pernah lihat? manusia. Enggak, abang pernah Memang kita lihat ke manusia. dalam surga? Enggak. Memang kita akan ke surga sebagai manusia bukan sebagai kucing. Oh, itu tapi bang juga udah pernah lihat dalam surga. Gimana gimana? Berarti bang cuma udah pernah lihat itu di surga. Udah pernah pulang gitu. Oh, oh enggak, tapi ajaran Al-Qur'an yang mengajarkan itu. Aduh, itulah Islam. Kenapa? Begitu. Lalu Selalu Yesus repotin Yesus kawin agama orang. mawin juga nya di surga. Iya, iya. Benar. Wahyu Wahyu 19 nomor 7 Yesus pengantin di surga, Bang. Dengar dulu, jangan pakai kata-kata. Dengar dulu, jangan pakai tepuk tangan kayak gitu dulu. Ya Anda lucu soalnya, Anda lucu. Memang di surga Berarti Anda itu Anda jadi apa di sana? Di surga Anda jadi apa? Jadi kambing. Kambing saja bukan. kawin. Jadi apa Anda di sana? Batu Dengar bang. meteor. Ya, saya kan udah pernah ke sana bang, makanya saya tidak tahu. Setahu saya Loh, di surga bagaimana itu, Anda beragama? Apa yang diajarkan Bible kepada Anda tentang surga? berarti enggak mau nanya abang tadi kan. Dan situ kan Iya kan? selalu nanya Tuhan apa Roh Kudus batal jadi Tuhan katanya. Terus roh Iya memang batal karena dia bukan Tuhan. Gimana nggak batal? ya kan? Ya Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Hanya ada Nah satu terus, Tuhan. nah saya mau nanya Bang Juma, nafas yang Pertanyaan di kedua, terus nafas yang Bang Juma itu siapa yang memberi? Allah bagaimana? Allah dong. Allah. Ya itu. Terus Terus apa? Terus apa, Bang? aduh. Terus apa? Terus apa? Makanya pada tolol semua ini yang komen selalu dukung yang Nanti kalau di surga Anda jadi manusia atau jadi apa? Di surganya Kristen laki-laki jadi apa dia di sana? Jadi heran juga saya lihat orang ini. Kenapa kalian itu munafik kali ya? Benci terhadap perkawinan. Munafiknya minta ampun. Aduh, para Kristen ini. Benci terhadap perkawinan. Ya, aneh kan? Tuhan memfasilitasi. Kenapa Anda yang malah nggak terima? Oh, tapi kan Anda Kristen ya. Sorry, saya lupa. Kalau tempat kalian itu di neraka bukan di surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya pembahasan tadi itu bang. Ah, aduh. Kodong. Oh, kodong. Baru kita mau menjelaskan guru tak. Nah, kasih turun ya Pak Guru. Halo, selamat subuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, Saudara Wahyu. Dari mana? Wih, mati aja.
Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Silakan. Bang, Dari saya Islam Bang. Mau nanya sedikit Bu, ini mau nanya sedikit ini gimana ya? Saya eh, DM Bang, DM. Halo, semangat malam. Halo. Dari gereja mana Abang ini? Halo. Halo. Semangat malam. Semangat malam, Bang. Halo, Abang. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Malu-malu dia. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana, Bang? Halo. Halo, dari gereja mana, Abang? Bukan gereja gua Islam, Bang. Mohon maaf. Oh, siap. Salam kenal. Ya. Oke, thank you. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Silakan. Halo Bang Juma. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Iya, dari Kristen, Bang. Protester Bang. Oke. Boleh buka kamera kita diskusi, Bang. Silakan. Silakan. Ya, ikut banter Bang. Siap. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya, mau nitip pertanyaan aja buat Kristen-Kristen yang naik. Itu kan Aduh. DM, Bang, DM. Halo, semangat malam. Halo. Iya. Iya. Iya, halo. Halo. Iya. Ayam bubuk dari Kristen. Bukan. Hindu. Bukan juga. Katolik. Bukan. Buddha. Islam. Oh, Islam. Oh, mantap kali. Kristen pada diturunin. Tinggal Anda sendiri di sini. Tadi Kristen yang buka kamera yang satu itu. Kalau bisa minta permintaan lagi, Bang. Halo, semangat malam. Oh, assalamualaikum bang, maaf bang, ya sehat selalu bang. Kita juga sehat juga. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Malam Bang Suma. Malam juga. Dari Kristen, Bang. Ya, dari Kristen. Buka kamera, silakan, Abang. Nggak bisa Bang. Ini soalnya Selamat malam bang. mati lampu ini. Nanti lampu. Sorry ya. Malam, Saudara Ajinomoto dari Kristen. Iya, dari Kristen. Ajinomoto dari Kristen. Ini Bang. Oke, silakan. Mau tanya Bang. Oke. Silakan buka kamera, kita diskusi. Ini kalau Kristen itu sesuai dengan tradisi Kristen.
Tuhan itu adalah Tuhan kami, macam Yesus. Bang Suma Apa dia bilang? apa? Bang Suma nggak percaya Tuhan Yesus. apa ya? Nggak percaya Yesus ya? Yesus enggak percaya Yesus. Maksudnya gimana? Maksudnya, Saya enggak percaya Yesus. Tidak percaya Yesus gitu. kalau orang Islam Iya, saya enggak percaya kalau dia Tuhan. ya, Tapi kalau dikatakan utusan Tuhan saya percaya. ya betul Bang Suma. Silakan buka kameranya Bang, kita diskusi Bang. Kalau Yesus itu betul bahwa dia adalah hamba Tuhan. Tuhan itu adalah Roh Kudus bagi umat Kristen. Roh Kudus Tuhan, Yesus bukan. Yesus itu utusan Tuhan, utusan Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tanpa Yesus, kalau Bible Kristen, Buka kamera dulu Bang. ya Bukalah kalau kameranya. agama Kristen, Yesus itu Buka adalah kamera. Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan itu adalah Yesus adalah Kristen, adalah Allah. Tidak. Jadi Itu ada berapa Tuhan di Kristen? Satu adalah Yesus Tuhan tapi hamba. iya, bukan. Hamba adalah Yesus Yesus. Tuhan. Tapi dia Tuhan juga. Menurut agama Kristen itu Yesus adalah hamba. Tanpa Yesus berarti dia bukan- kita tahu akan di mana Allahnya. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Iya betul. Oke sudah. Terus kenapa Itu Anda jadi hamba Kristen? Tuhan. Hamba Tuhan. Ya. Hamba. Ya, terus hambanya kenapa jadi Allah. Kristen? Hambanya Allah. Ya, terus kenapa jadi Kristen kalau Anda sudah akui? Agama Kristen, menurut agama Kristen, tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tanpa melalui Yesus. Kenapa bisa? Kenapa bisa Bang? Kalau tidak melalui Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Dia yang Anak Roh Kudus. Tapi Elia sudah datang kepada Tuhan tanpa Yesus, terangkat dia langsung. Betul. Pesundal-pesundal juga, pemungut cukai juga sudah lebih dulu masuk surga tanpa Yesus. Ya kok jadi betul? Tadi katanya nggak ada orang, sekarang kok jadi betul? Bantah dong. Tadi Anda mengatakan tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, pelacur, pesundal, pemungut cukai sudah sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Mana yang benar ini? Kok betul semua? Kalau tidak, kalau nggak ada Yesus, tidak ada yang datang kepada Bapa. Contohnya. Contohnya kalau orang Islam, pernahkah orang Islam ketemu sama Allah? Saya tanya dulu. Setiap saat kami ketemu dengan Tuhan kami. Umat Islam itu setiap saat bertemu dengan Tuhannya. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, pada Tuhan Allah. Kata siapa? Karena adalah Allah Kata itu siapa? adalah hati kita, Bang. Iya, berarti setiap saat kita punya hati, setiap saat kita bersama dengan Tuhan kita berarti. Makanya anak Maria itu bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Sesederhana itu. Iya kan? Yesus ini memang anak manusia, Bang. Bukan Tuhan kan? Memang bukan Tuhan, tapi dia hamba Tuhan. Kalau Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah. Nanti ya. Tuhan enggak dia? Tuhan enggak Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah. Tuhan enggak? Tapi Tuhan itu adalah Allah. Tapi kalau tanpa melalui anak manusia yang datang kepada Bapa, tidak mungkin manusia biasa itu datang kepada Tuhan Allahmu. Roh Kudus itu Allah atau bukan? Pernahkah orang Muslim itu datang kepada Bapa di surga itu melihat Allah? Pernahkah orang Islam datang? Pernahkah orang Islam lihat Allah? Tuhan saya bukan makhluk, makanya nggak bisa dilihat. Maka itulah Bang, tanpa orang yang lihat Tuhan Allah itu, tidak bisa kita langsung. Roh Kudus ini Allah atau bukan? Roh Kudus adalah
bagi orang Kristen Roh Kudus adalah Yesus itu Mesias, yang mengatakan kalau bilang orang Islam itu adalah Yesus. Yesus adalah Roh Kudus. Tapi Tanpa Tuhan Anda Yesus pernah jadi burung merpati, betul? tidak pernah, tapi burung merpati itu mengatakan bahwa dia datang pada saat dia dipermandikan. Nah, Iya, berarti Allah Roh Kudus, menunjukkan bahwa anak berarti Roh manusia Kudus datang itu, kepada, berarti Roh Kudus itu burung merpati kan? bukan juga, Mati bija. bukan Jadi? juga. Di saat Masa ulang generasi. di saat Yesus dipermandikan, burung merpati itu menunjukkan pada Allah bahwa Yesus ditunjukkan bahwa dia Mandi. anak Roh Kudus. Iya. Tuhan Anda datang dalam rupa burung merpati, betul? Betul nggak? Maksudnya bagaimana, Bang? Tuhan Anda turun ke bumi menyerupai burung merpati, betul? Enggak dimerupai. Loh, Lukas 3 nomor 22. Burung merpati itu adalah rupa dari Roh Kudus. Iya, serupa bahwa dia itu permandikan, bahwa burung merpati itu datang kepada Tuhan kami. Itu Bibel, Mana ini? Bibel orang Kristen. Tapi itu perbedaannya, Bang. Itu Perbedaannya apa? Perbedaan di mana? Perbedaannya orang Kristen dengan orang Islam. Iya, orang Kristen menyembah burung merpati, orang Islam enggak. Sama aja, Bang. Oh, kami enggak menyembah burung merpati, sorry ya. Abang menyembahnya bagaimana? Kami Dari mana menyembah abang pencipta tahu? burung merpati. Dari mana itu abang tahu itu bahwa Allah itu di mana? Lo kok di mana? Emang makhluk? Yesus di mana? Duduk di sebelah kanan, makhluk. Yesus duduk di sebelah kanan oleh Bapa yang Maha Kuasa. Makasih sahabat Anita. Barakallah. Iya, berarti kan aduh pusing juga saya. Burung merpati Tuhan enggak? Tadi nyembah angin, sekarang nyembah burung lagi. Tuhan Anda pernah datang dalam rupa burung kan? Ya. Nah, berarti burung, iya dipermandikan. Berarti Tuhan Anda burung merpati kan? Siapa? Siapa yang mengatakan bahwa dia itu burung merpati? Sedangkan burung merpati itu datang kepada Tuhan di saat dipermandikan. Jadi Roh Kudus bukan Tuhan Anda? Itu Roh Kudus itu adalah Allah bagi kami Kristen. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi burung. Allah. Coba Anda baca Lukas 3 nomor 22. Bisa baca? Iya. Coba. Tuhan kok jadi burung. Kenapa bisa Tuhan Anda jadi burung, Bang? Ada aja. Tadi Tuhannya jadi angin, sekarang jadi burung. Kenapa bisa Tuhan berubah-berubah kayak gitu? Jangan-jangan utusan Tuhan, Bang. mati Misha. Saya curiga abang ini Tuhannya Kristen, bukan? Kan Tuhan Anda bisa berubah jadi apapun kan?
Ya bisa aja, yang penting itu nggak ini apa. Jangan sampai andain Tuhannya orang kita itu, orang teman sebelah. Ini Teman-teman, jangan-jangan ini sembahannya mereka ini. Iya kan? saya nggak pernah sembah begitu bang. Yang saya pertanyakan sekarang ini dari mana? Masih bertanya. Kalau agama Islam itu tahu itu Allahnya di mana dan pernahkah Tuhan itu tidak menempati ruang dan waktu. Tuhan tidak menempati ruang. Taunya Tuhan itu Allah itu di mana? Dan pernahkah orang Muslim lihat Allah? Tuhan itu bukan makhluk, masa bisa dilihat di dunia ini? Kalau orang Kristen nggak pernah. Kenapa? Orang Kristen nggak pernah lihat Allahnya di mana. Tanpa Tuhan Yesus itu nggak pernah orang Kristen tahu di mana Allahnya. Kalau bukan Yesus yang tahu di mana. Ya udahlah, suka-suka abang lah. Tadi bukan Tuhan, sekarang jadi Tuhan lagi. Halo, selamat malam, Saudara Andri. Halo. Halo Bang Juma, Halo juga saudara. mau nanya lagi. Silakan buka kamera bang. Oke. Kenapa agama Islam menyembah berhala? Mati ya. Menyembah berhala gimana umat Islam menyembah? Menyembah berhala. Berhala itu patung. Lihat di gereja Katolik tuh ada patung tuh. Halo, selamat malam. Halo bang. Halo. Halo, selamat malam. Malam juga. Dari Kristen? Dari Kristen? Iya bang. Silakan buka kamera. Bentar. Saudara Doni. Halo, Dari Kristen bang? saya Kristen bang. Oke, silakan buka kamera. Silakan. Tersambung. Yo, Iya, silakan bang. Iya bang Zuma. Saudara Lee. Iya. Iya. Gimana bang? Gimana abang menjelaskan kalau Roh Kudus itu Tuhan itu gimana ceritanya? Silakan. Ini mau tanya soal apa Roh Kudus batal jadi Tuhan itu maksudnya itu gimana ya? Soalnya kurang tahu juga sih. Ya karena di dalam Bible tidak ada Roh Kudus Tuhan. Gitu ya. Iya. Oh jadi kalau Bang? ya kalau menurut saya sih apa Yesus itu memang utusan Allah kayaknya ya. Iya. Kalau Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu saya juga bukan Tuhan sih. Kalau Tuhan itu Allah itu kalau bahasa Arab itu Allah gitu. Iya. Iya kayaknya kayak gitu ya. Jadi Iya, sama betul. berarti Tuhannya itu bang berarti ya. Tuhan kita nggak sama lah.
Cuma mau Abang tanya, kalau nyembah ke tadi kan ada yang tanya Tuhan itu di mana? ah, Enggak, Tuhan itu di mana, itu kan ada yang tanya tadi. iya. Kalau menurut abang itu Tuhan itu di Terus mana itu, Bang? Tuhan tidak menempati ruang dan Ya waktu. mau tanya itu menurut abang itu Menempati ruang dan waktu. hmm, Tuhan tidak menempati ruang dan kalau waktu. berarti Sementara bisa dimensi jauh, kita ruang bisa waktu. dekat ya, bisa dekat, bisa Karena jauh. Tuhan itu bukan makhluk, maka karena dia bukan makhluk, Allah Tuhan bukan makhluk, maka dia tidak bisa dikategorikan jauh ataupun dekat. Tuhan itu mempersamai segala sesuatunya. Tuhan menampakkan dirinya melalui ciptaannya. Jadi tidak boleh dikatakan, tidak bisa dikatakan Tuhan itu jauh atau Tuhan itu dekat. Karena kebersamaan Tuhan terhadap makhluknya itu mutlak. Tanpa Tuhan, alam semesta ini binasa. Begitu. Tuhan itu berarti di hati manusia apa gimana ya, Bang? Tuhan lebih dekat kepada hati manusia. Lebih dekat Tuhan itu Gitu. kepada makhluknya daripada manusia ke manusia itu sendiri. Begitu, Bang. Abang sudah mandi? Kasih, Bang, penjelasannya itu. Hah? Soalnya kalau itu ya menurut saya, Bang, kalau manusia itu agama itu kayaknya jadi pembatas ya. Iya, Suatu pembatas antara binatang aturan. dengan manusia. Iya, betul. Kalau binatang kan tidak ada aturan, kalau manusia diatur. Jadi itu tergantung dari apa ya, hati dan perilaku manusia itu ya, Bang. Apanya tuh? Soalnya kan kayak gini ya, kalau agama itu apa kayak apa, agama itu kan aturannya itu nggak ada yang mengajarkan keburukan kayak gitu, Bang. Oh, kata siapa? Agama Anda mengajarkan menyembah anak Maria itu keburukan itu. Gitu. Anda sering ke gereja? Tapi gini ya, Bang, kalau saya itu Anda sering ke gereja, Bang? kalau Abang ada masih kan sering ke ada, gereja? iya, lakum dinukum waliyati itu apa itu, Bang? Bagimu agama itu artinya gimana itu, Bang? Ketika orang-orang Kristen mengajak kami untuk menyembah kepada Tuhan mereka, kami katakan, oh enggak, silakan dengan Tuhan kalian, kami dengan Tuhan kami. Ketika orang Kristen mengajarkan agamanya, kami katakan silakan dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Lakum dinukum waliyadin, itu maksudnya. Gitu, Bang. Abang masih sering ke gereja? Ya sering, kadang-kadang ya memang. Masih menyembah Kalau Yesus, saya abang gini, ini? Kalau saya itu kan orang Jawa, itu kejawen itu masih dipakai, Bang. Jadi Kejawen. kayak penyatuan dengan alam itu. Ya, bersatu dengan Tuhan itu harus memiliki metode atau cara, tidak asal-asal. Hubungannya dengan alam, jadi kayak tradisi itu masih dipakai gitu. Kalau kami menggunakan kitab suci, Bang. Dipakai kayak yang di tradisi kejawen itu masih dipakai gitu. Ya, pada prinsipnya manusia itu memang makhluk bertuhan. Cuman manusia terkadang mempertuhankan hawa nafsunya dengan cara membuat aturan sendiri tanpa mengikuti instruksi Tuhan melalui para nabi. Sedangkan Tuhan itu Misalnya mengutus nabi-nabi kan- untuk dijadikan sebagai acuan. ibaratnya kan kita minta tolong kepada orang
itu hukumnya apa bang? Itu bang. Misalnya kita ada sakit minta tolong ke orang kan bisa sembuh itu perantara apa musyrik apa gimana itu? Itu enggak musyrik, tapi hanya sebagai perantara saja. Tetap kita diminta oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk berobat. Salah satunya cara itu untuk berobat, minta kepada orang untuk memberikan obat. Gitu bang, itu upaya, itu usaha. Namanya ikhtiar itu. Ya, betul, berarti kayak kita minta tolong sama dokter gitu ya bang? Iya, betul. Jadi perantaranya itu tetap manusia gitu kan, ada yang bilang wah kita minta tolong ke orang kok bilangnya inilah gitulah gitu kan. Ya itu beda lagi. Kalau hanya sebatas kapasitas kita mengimani dia manusia yang bisa membantu kita dalam kebutuhan kita, itu wajar. Tapi kita tidak tuhankan dia. Yang salah itu kalau kita tuhankan, gitu bang. Iya. Saya kurang pahamnya kan itu bang. Kita sapa. Oke. Kita sapa dulu tamu kita bang. Timbul tenggelam semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Dari Kristen bang. Ya Kristen Bang. Silakan buka kamera, silakan. Bentar. Oke. Dari Katolik? Lain Bang, Kristen Protestan. Oh, Protestan. Oke, apa yang Anda bisa jelaskan ke saya terkait dengan Roh Kudus batal jadi Tuhan? Kalau di luar dari Roh Kudus dibahas bisa Bang? Boleh, silakan. Iya, mau bertanya aja ini Bang, yang masalah dibilang kalau kami kan kenapa kami di agama kami kalau dibilang tadi di agama kami kan tidak ada yang ada itu dalam ayat kan tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Iya, terus kenapa kalian tidak melalui Yesus? Kenapa harus melalui Paulus? Kami melalui Yesus Bang. Kalau melalui Yesus kenapa jadi Kristen? Karena Kan itu Yesus Yesus tidak mengajarkan Kristen. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Nggak ada. Yesus mengajarkan Yudaism. Jadi Anda mengatakan bahwa kami pengikut Kristus, Yesus, tetapi prakteknya yang kalian ikuti Paulus. Kan begitu. Iya dong. Jadi gimana Bang? Jadi gimana Bang? Misalnya kan kita kan tujuannya mau kerajaan surga nih. Terus apakah kalau memang cuma ada agama yang bisa masuk ke kerajaan surga atau selagi orang berbuat baik bisa masuk surga? Nggak bisa. Nah? Nggak bisa. Harus memiliki agama. Yesus sendiri mengatakan itu Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk surga. Itu kata Yesus. Berarti syarat masuk surga dua. Pertama beragama. Kedua, agama itu harus lebih benar daripada ahli Taurat. Dan itu hanya Islam. Di Kristen mana bisa lebih baik dari ahli Taurat? Kalau di Kristen tidak bisa lebih baik dari ahli Taurat. Kenapa? Karena orang Kristen ini memiliki konsep yang berbeda, yang berbanding terbalik dengan ajaran Taurat. Jadi maksudnya Bang, meskipun kita Kristen berbuat baik, itu tetap tidak ada dasarnya masuk. Enggak ada, karena Anda tidak memegang kunci. Kunci surga itu syahadatain, mempersaksikan bahwa Tuhan Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Sebagaimana Yahudi juga ketika zaman Yesus datang, mereka juga harus syahadatain. Yohanes 17:3, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Itu.
Antara ajaran Yahudi, antara ajaran Yesus dan ajaran Islam, di tengah-tengahnya muncul ajaran baru, yaitu Kristen. Sekte di luar ajaran Yesus, yang berbeda dengan ajaran Yesus, tetapi memakai nama Yesus. Dan itu tentang Kristen, Yesus sudah nubuatkan memang. Sebagai orang neraka tapi. Kristen ini. Oh iya itu Bang yang saya mau tanyakan, karena ada dalam kitab kami menuliskan tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Betul. Yesus mengajarkan dirinya minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nah, kenapa tidak mengikuti ajaran itu? Bahwa Yesus minta seorang penolong lain dari dirinya. Dan ketika penolong lain ini datang, maka dia akan mengajarkan tentang segala hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Kenapa Anda tidak mengikuti seorang penolong lain? Kenapa masih mengaku-ngaku pengikut Yesus? Sementara Yesus minta ke Bapa untuk mengutus seorang penolong lain. Siapa seorang penolong lain itu? Dialah yang memuliakan Yesus. Antara Yesus dengan Paulus, dengan Nabi Muhammad, ada di antara dua orang ini setelah Yesus, Paulus atau Muhammad, yang memuliakan Yesusnya. Kalau Paulus gagal dia nggak memuliakan Yesus, malah menghinakan Yesus. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Paulus mengutuk Yesus. Dia nggak memuliakan. Karena Kandidat yang tinggal satu. Karena Ya, menurut saya aja Bang ya. Ini Iya. menurut saya Bang Cuma. Silakan. Kalau menurut saya Islam dengan Kristen itu mau sama. Maksudnya tapi dia melalui perantara yang berbeda aja. Itu menurut saya. Makanya Kalau kami perantara kami adalah Nabi Muhammad. kalau kami Nabi Tapi Isa. Nah, bedanya di Kristen menyembah Yesus. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Karena kami sadar bahwa Nabi Muhammad itu cuma jalan menuju kepada Allah. Yesus jalan menuju kepada Allah. Tapi kalian menyembah Yesusnya. Itu salahnya itu di situ. Kalian menganggap Ya, Yesus itu adalah... Yang sepengetahuan saya memang Allah di atas. Ya. Yesus diutus. Kan begitu? Iya kan? Iya Bang. Yesus diutus kan? Ya diutus Bang. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Betul? Kalau dia utus sama Allah, memang yang di dalam kerajaan surga adalah Allah. Diutuslah anaknya yang tunggal itu. Iya, Cuma bedanya kita, ini menurut saya bedanya kita, kalau Muslim ke Nabi Muhammad, kami ke Nabi Isa, tapi tujuannya sama-sama ke Allah. Iya, tapi Kristen menghakikatkan Yesus. Kristen menghakikatkan Yesus dengan Bapa, dengan Allah. Kelirunya itu di situ. Karena kalian menyetarakan Allah dengan Yesus. Gitu. Itu yang salah, Bang. Kenapa tidak merasulkan Yesus? Sebagaimana Yesus itu memang hanyalah rasul, bukan Tuhan, gitu. Kenapa harus mentuhankan, mensejajarkan? Karena
Ya itu tadi, tidak ada yang sampai ke dia kalau tidak melalui itu. Iya kan sama dengan Mbah Marijan. Tidak ada yang sampai ke atas puncak gunung kalau bukan melalui dia. Tetapi apakah dia gunung? Kan bukan. Yesus itu hanya jalan menuju kepada Allah bagi kaumnya Bani Israel. Bani Israel kan menolak dia dengan mengatakan, ya kami lebih baik percaya kepada Taurat daripada kamu. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kenapa? Contoh Elia. Elia sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Pemungut cukai dan juga pesundal sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi maksud daripada ucapan Yesus itu adalah ketika ia datang ditolak oleh kaumnya, Yesus mengatakan tak akan sampai kalian kalau tidak menerima aku, sebab akulah jalan menuju kepada Bapa. Harus menerima aku dulu baru sampai kepada Bapa. Karena sudah saatnya aku sebagai rasul, sebagai Mesias. Gitu bang. Zaman Musa adalah jalan. Zaman Yesus adalah jalan. Sama Nabi Muhammad adalah jalan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16 gitu. Jadi apa alasannya tadi itu bang? Maksudnya kami di Kristen meskipun berbuat baik tidak bakalan pernah bisa masuk surga. Maksudnya apa yang? Iya karena Anda menolak Nabi Muhammad. Anda tidak beriman kepada Nabi utusan Tuhan. Kalau Anda mau masuk surga, terima utusan Tuhan yang terakhir. Jangan ditolak. Begitu. Kan sudah dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dimintai, akan dibinasakan dari umat kita. Kalian akan binasa karena menolak nabi yang datang setelah Yesus yang sama seperti Nabi Musa. KPR 2 nomor 23 33 sorry saya jadi lupa ingatnya. Gimana itu? Ada yang ingat nggak? 22-23. Silakan. Jadi dalilnya sangat jelas tuh. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi, akan dilenyapkan. Nah, berarti ada nabi pembasmi yang datang setelah Yesus. Itu juga diterangkan dalam Yohanes 1 nomor 21. Begitu saudara. Iya. Kalau dibilang tadi menolak, kalau mungkin bagi Kristen tidak ada, tapi kan itu beda jalur, beda kepercayaan. Maksudnya kalau Bang Zuma tadi bilang kalian kan menolak Nabi Muhammad, Kristen tidak pernah menolak. Ya menolak lah karena masih jadi Kristen. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus itu Muslim. Yesus orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Yesus soleh. Maka Anda harus jadi soleh untuk menjadi pengikutnya. Jangan Anda tidak soleh, Bung. Yesus itu kan orang soleh. Kenapa kalian tidak jadi soleh? Orang soleh itu apa? Mendirikan sholat, puasa, zakat, bersunat. Itu orang soleh. Seperti yang Yesus praktekkan. Ya kalian gak soleh. Gimana mau masuk surga? Kalau sholat juga kami bang. Enggak loh. Sholat itu beribadah menyembah kepada Allah. Enggak tahu lah kalau yang lain. Tapi kalau kami sunat bang. Karena kami ikuti Yesus 8 hari sudah disunat bang. Oh syukurlah kalau begitu. Tapi kenapa kalian tidak mengikuti ajarannya? Ajaran Kami Yesus yang ajaran Alkitab.
Ya kan Yesus mengatakan akan datang seorang penolong lain. Kenapa enggak mengikuti penolong lain yang datang setelah Yesus? Kenapa tidak haji Yesus? Ada yang mengerti kenapa Yesus tidak haji? Oh, Yesus sendiri di dalam Yohanes 16 tadi, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti belum sanggup pada saat itu. Berhaji itu belum bisa diajarkan pada saat Yesus. Akan tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan tentang haji itu. Itu kata Yesus. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Begitu. Kalau Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus zakat, Yesus bersunat, ya itu memang sudah cocok untuk saat itu. Tapi untuk berhaji belum cukup. Orang belum bisa diperintahkan berhaji di abad pertama, belum. Nanti di abad ke-7 baru ada perintah itu. Karena sudah cukup umur, sudah cukup situasi, kondisi untuk melakukan ibadah tersebut. Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup. Tetapi nanti akan datang, yaitu Roh kebenaran. Dialah yang akan mengajarkan kalian tentang segala hukum. Kalau itu Siapa ada yang komen di bawah, kenapa makan babi? Karena kami tahu pada awal mulanya semua yang diciptakan bisa dimakan. Ya itu untuk Adam. Tapi Babi juga termasuk apa ya? Ya, itu aja penjelasannya. Kalau dibilang kenapa makan B2, pada awal mulanya semuanya bisa dimakan. pada mulanya, kenapa tidak makan pohon buah pengetahuan sekalian, Bang? Sama seperti Musa berarti. Sama seperti Adam. Adam dilarang makan buah pengetahuan, dimakan, melanggar. Nah setelah Adam, keturunannya dilarang makan babi. Kalau Anda memakannya, Anda melanggar. Kan begitu. Adam aja sudah ada di Eden, diusir dari Eden gara-gara makan babi. Apalagi Anda yang tidak pernah di Eden, makan babi. Iya, jangankan masuk, mencium baunya aja kagak. Bukannya Adam diusir karena makan buah yang dilarang itu, Bang. Nah itu dia. Itu dia. Satu perintah dilanggar Adam, diusir keluar. Ya bagaimana dengan Kristen yang melanggar semua perintah? Bagaimana mau masuk ke sana? Masuk akal aja kagak? Gitu. Begitu saudara. Jadi beragama itu tidak hanya dengan iman, tidak hanya dengan doktrin, tapi kudu wajib dengan akal sehat. Tuh, supaya kita bisa sampai kepada kebenaran itu. Kalau kita tidak menggunakan akal sehat, ya melanggar perintah Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti kita harus bertuhan dengan akal, bukan dengan akal-akalan. Begitu, Bang. Ada lagi yang ingin disampaikan, saudara? Itu aja, Bang. Makasih, Bang ya. Bang Zuma. Makasih, saudara. Siap. Makasih. Baik, teman-teman sekalian. Kita istirahat bisa? Di sini sudah pukul 2. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Ya, dari Kristen. Iya, dari Kristen. Gimana, Bang Juma? Silakan buka kameranya, Bang. Nggak bisa buka kamera, Bang Juma. Ini ada di sini, bisa kok. Hah? Saya nggak mau buka tinggal diterima. kamera. Oh. Gimana? Ya. Mau ini kita diskusi dulu, gimana? Buka kamera dulu kok mau diskusi, Bang. Kita mau diskusi, mau nunjukin data, mau nunjukin buka Juma? Sama aja. Kalau Anda tidak mau buka kamera, jangan di sini, Bang. Di pohon cemara. Di pohon cemara Anda teriak di atas, biar orang dengarkan suara Anda di bawah. Halo, semangat malam. Malam. Dari Kristen, Bang? Ya.
Saya Kristen. Bagaimana saudara menjelaskan tentang Roh Kudus ini Tuhan tanpa dalil? Silakan. Kalau menurut saya, Bang Suma itu kayak belut, pintar menipu. Terus? Iya, menipu orang-orang yang yang masih kurang paham tentang Alkitab gitu kan, licin. Oke. Tolong tunjukkan dalilnya Roh Kudus itu Tuhan kalau gitu. Roh Kudus itu Tuhan. Iya. Roh Kudus itu Tuhan. Iya, dalilnya kok jadi belut? Kok kayak belut abang ini? Licin. Oke. Jadi saya tunjukkan ya. Boleh. Abang jangan kemana-mana. Iya. Dalil, di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Saya sih cuman gini, tadi abang bilang Tuhan Bapak akan mengirim penolong. Maksud abang penolong itu siapa? Nabi Muhammad. Begitu kan? Tolong tunjukkan siapa Nabi yang diutus kepada orang Kristen. Tidak ada kaitan si Muhammad dengan Alkitab. Saya tidak membahas tentang Alkitab. Saya membahas tentang ucapan Yesus. Jangan cocok-cocokkan nabimu sama Alkitab. Lah, saya membaca. Kalau memang nabimu itu jangan berdiri sendirilah, jangan bergantung sama Alkitab. Ya udah, ya sudah. Sekarang tolong tunjukkan seorang penolong lain itu siapa? Roh Kudus lah. Itu seorang atau roh? Roh lah, roh. Nah, seorang itu maksudnya roh doang atau namanya orang? Orang itu harus ada jasadnya. Kok jadi licin abang ini kayak belut? Roh, bagaimana sih Muhammad mau jadi penolong? Sedangkan dia mati. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Anda menolak ucapan Yesus? Mana ada ucapan Yesus tentang Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang dong. Nah, seorang itu orang atau bukan? Seorang penolong artinya. Artinya seorang itu apa? Seorang itu apa? Kalimatnya seorang. Itu harus jangan kayak belut. Jangan kayak belut. Satu jangan kalimat kayak belut, itu. Jangan kayak belut. Seorang itu apa? Kau kayak belut. Buka lapamu. Seorang itu maksudnya apa? Seorang itu maksudnya apa? Dalam satu kalimat itu, jangan ambil seorang satu kata, itu. baca semua. Gitu. Seorang penolong itu apa? Adalah Roh Kudus. Artinya gini. Bagaimana Anda mengatakan Roh Kudus itu? Gitu. Seorang. Roh Kudus itu orang atau bukan? Pintar kali menipu. Iya, Anda yang menipu. Yang lain bisa kau bodohi, aku nggak bisa kawan. Iya, memang nggak bisa. Menipu kau. Kalau memang Nabi itu benar, jangan bergantung sama Alkitab loh. Berdiri sendirilah. Saya tanya, seorang itu orang atau bukan? Baca Alkitab itu, jangan ayat kata per kata gitu, jangan dipisahkan gitu loh. Roh Kudus itu orang. Roh Kudus itu orang. Roh Kudus itu orang ya? Sederhana kok. Roh Kudus itu orang kah? Mic-nya buka. Roh Kudus itu orang atau bukan? Buka mic-nya, buka mic-nya. Mic-nya buka mic-nya. Ya kau yang menutup tadi. Nah. Roh Kudus yang menutupnya. Kalau gentleman bukalah cadarmu itu. Tapi kau udah disponsori sama sponsormu, nggak berani kau buka cadar. Roh Kudus itu orang atau bukan? Jangan kayak belut. Roh Kudus itu orang atau bukan?
Roh Kudus itu orang atau? Nah, Yesus minta akan Bapak mengutus seorang orang. Artinya roh, artinya kok itu jangan artinya gini, jangan pisahkan kalimat-kalimatnya gitu. Anda yang jadi belut, penyembah kuburan, penyembah orang mati. Anda yang jadi belut. Penyembah. Anda yang belut. Kau sembah nabimu yang udah mati. Seorang ini itu artinya orang. Artinya, aku Yesus nabi yang akan bangkit, minta gitu seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Ternyata Roh Kudus bukan orang. Belut. Belut nih ya. Abang ini belut. Belut. Yesus minta seorang dong. Masa nggak paham seorang? Blow on banget. Bodoh kali dia jadi orang. Kalau seorang nggak bisa ditahu, nggak bisa paham. Saya Tuhan Yesus mengasihimu. Ikutlah Yesus, Bang. Aku ikut dengan seorang penolong lain, nggak ikut yang Yesus. Yesus naik ke surga loh, Bang. Yesus naik ke penolong lain. Tanggal 14 Mei 2026 Yesus naik ke surga. Nabimu naik ke mana, Bang? Aku mengikuti seorang penolong lain. Abang mengikuti Nabi yang turun ke dunia orang mati? Ya, itu perintahnya Yesus. Perintahnya Yesus begitu. Perintahnya begitu. Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus mengatakan akan mengutus dari Bapa seorang penolong lain. Seorang penolong lain dong. Aku doakan nanti Bangun Zuma jadi pengikut Yesus yang kepada sejati ajaran seperti Yesus. Paulus. Masa nggak menjadi pengikut Yesus? Masa nggak percaya? Anda percaya nggak kalau Yesus minta kepada Bapa datang seorang penolong lain? Yang dipakai Tuhan Yesus. Jadi belut, jadi belut abang ini. Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi belut. Oke. Masa seorang dibilang Roh Kudus? Tuhan Yesus mengasihimu. Kapan kita ngopi? Ayo, sambil makan Indomie. Seorang kok dibilang Tuhan Yesus mengasihimu, Bang. Mumpung abang masih dikasih Tuhan nafas. Tuhan Yesus mengasihimu. Itu dia. Seorang Yesus kalau dipercaya, kita harus percaya bahwa datang penolong, yaitu seorang lain dari dia. Jangan jadi Kristen, jadi Islam dong. Sebagaimana Yesus itu mengatakan akan datang penolong lain selain dia. Begitu. Seorang kok roh. Penolong itu, Bang, Roh Kudus, Bang. Oh, salah Anda, salah. Yesus tidak mengatakan penolong lain itu adalah Roh Kudus. Seorang penolong berarti gini dia loh, manusia. Bang. Penolong itu dari Bapa, Bang. Gini, Bang. Bapa kan dari sorga. Ya, jadi roh itu turun dari sorga ke bumi gitu loh. Kalau abang bilang penolong itu nabi abang seorang kan dong. Karena nabi abang kan di sorga. Kan seorang penolong. Jadi harus seorang. Maksudnya kalimatnya itu Bang jangan abang pisah-pisahkan Bang. Gitu loh. Apa yang tolonglah dipisahkan? jangan dipreset-presetkan lah. Yesus, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Ya sudah. Artinya seorang penolong itu satu Bang, satu. Ya satu penolong. memang Nabi Muhammad satu. Bukan Roh Kudus itu bukan orang. Seorang penolong satu. Roh Kudus itu gitu. bukan orang. Roh Kudus itu bukan orang. Abang itu pintar. Roh Kudus itu. Tapi abang berusaha memplesetkan tafsiran Alkitab. Anda yang memplesetkan. Gitu bukan saya, Anda. Ya, Anda yang memplesetkan. Seorang itu satu, Bang. Satu penolong yaitu Roh Kudus, Bang. Kenapa lari ke Roh Kudus? Kan seorang, berarti kan manusia. Kenapa larinya ke Roh Kudus? Seorang itu satu, Bang. Kecuali dua orang, berarti dua. Makanya harus ada satu orang. Roh Kudus kan bukan orang. Gimana sih orang? Kalimat itu, Bang, jangan abang pisahkan, Bang, gitu loh. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang. Seorang itu seorang. Kan nggak mungkin. Ini Bang, Bapak di mana? Seorang itu orang keluar tidak dari Bapak.
Seorang itu orang tidak? Seorang itu maksudnya satu. Gitu loh. Satu apa? Satu apa? Dia ini Satu ini bukan apa? berbentuk dia Belut. pribadi. Belut. Seorang itu artinya Tuhan Yesus orang, mengasihimu. bukan kambing. Kak, kapan kita ngopi, Bang? Kapan kita ngopi? Ayo, kapan? Aduh, parah. Makan bakso, makan mie ayam. Kapan ngopi? Tuhan Yesus Atur aja mengasihimu. waktunya, atur aja. Oke, Bang. Silakan. Oke. Aku bang kepadamu ya, Tuhan Yesus mengasihimu ya. Iya. Iya dong. Yesus mengasihi sesamanya hamba Tuhan. Bukan kepada yang menuhankannya. Itu orang gila itu. Belut. Dia ngatain aku belut. Ternyata dia belut. Seorang penolong kok dibilang seroh. Kan idiot. Dia yang idiot. Tuduh pula kita yang idiot. Aduh, seekor belut. Lucu. Kalau tidak paham Bible, belajar lagi. Jangan bikin malu-maluin. Kau permalukan itu. Kalau seorang manusia, kau bilang seroh. Bukan seorang roh, tidak bisa. Seroh, satu roh. Halo, semangat malam. Menjelang subuh, iya. Silakan buka kameranya, Bang. Silakan. Jom. Iya, Bang. Silakan buka kamera. Bisa mau nggak pasir besok? Mau nggak pasir ya? Aduh. Mau pasir? Iya, biar ada kegiatanmu. Ya, boleh, bisa Bang. Ya. Boleh. Jam 3 Tapi sebelum jam 3. Iya, kita diskusi dulu sebelum angkat pasir. Nggak perlu diskusikan agama. Agama itu sama penting semua itu. Yang perlu itu nggak pasir kita. Ya, nggak usah dibahas-bahas agama. Oh, nggak Capek bisa, kan bahas nggak agama bisa. itu, Jom. Kalau tidak dibahas nanti Indonesia jadi pengikut agama penjajah. Bang. Sebelahnya kalau kita bahas agama nggak ada benar-benarnya. Semua benar itu. Jadi Oh, enggak perlu dong. bahas agama, Jom. Masa menyembah burung merpati itu benar? Nggak Gimana ada ceritanya, Bang? Nggak ada di Masa menyembah burung merpati benar, Bang? Jom. Udah mau pasir kita besok, yo. Bawa bentuk, Iya. Tapi bahas dulu. Jangan pernah mengajarkan menyembah burung merpati. Capek Malu dia, malu. Malu kan agamamu dibahas menyembah burung merpati. Agamamu. Udah. Ya ini saya sudah ajarkan. Roh Kudus itu malaikat, bukan burung. Kau siapa rupanya? Kau Tuhan. Roh Kudus itu bukan burung merpati, Bang. Udahlah, Jom. Roh Kudus itu malaikat Jibril. Nggak pasir kita besok. Roh Kudus kok burung merpati, piye toh? Ini sudah mau jam 3, sedikit lagi, Bang. Iya, bentar lagi kita gerak kita ya. Iya, 30 menit lagi. Kita bahas ini dulu. Jadi, nggak perlu kau bahas agama. Capek. Ayo. Agama Roh Kudus itu benar bagaimana semua. ceritanya? Nggak ada. Agamamu benar, Matamu suwe, agamaku benar. nenekmu kiper, mana ada? Nggak ada itu. Hanya Islam yang betul. Aduh, Masa jatuh nyembah jalan, merpati jatuh bener? Masa nyembah merpati bener, Bang? Jelek-jelek kalau agama orang Kristen. Tahap apa Loh, saya bertanya, bukan saya menjelekkan. Sesuatu yang jelek memang sudah jelek. Sesuatu yang busuk memang sudah busuk. Bukan lagi dituduh atau dihina, enggak. Ya udah kau lah angkat pasir bikin patung. Ya. Apa kau bisu-bisukan aku? Pak kali kau Zoom. Mau pasir kita besok ya. Iya, silakan. Silakan kau angkat pasir sana. Pada intinya itu kerjaanmu. Benar, agamaku juga benar ya. Agamamu tidak ada benarnya. Agamamu mana ada benarnya? Dari aspek mana kau bilang agamamu benar? Di mana benarnya agamamu itu? Makanya dibahas supaya kau tidak perbodohi orang. Agamamu benar, nenekmu kiper. Enak kali kau bilang agamamu benar. Halo, semangat malam. Semangat pagi.
Pagi, silakan. Dari Kristen. Ya, dari Kristen. Baik, Bang. Oke. Ya, dari sering saya mengikuti Bang Zuma, ada sedikit yang saya kasih cerita. Ya, silakan. Yang saya dengarkan juga sih, Abang mengatakan beragama itu harus pakai akal, pakai pikiran. Pasti. Gitu. Pasti ya. Wajib hukumnya, iya. Pertanyaan saya satu, babi itu kalian hina ataupun kalian tidak makan, artinya pertanyaan saya begini. Ya. Apakah salah itu ke kesehatan babi itu kalau dikonsumsi? Cuma itu aja. Karakter, Bang. Karakternya, Bang. Ya, karakter. Ini karena tadi kan Bang Zuma saya dengarkan beragama itu harus pakai logika. Iya, betul, Bang. Betul. Iya, dan pertanyaan saya satu, apakah babi itu kalau kami makan dengan lezatnya begitu tidak kami punya berakal? Karakter, Bang. Makanan babi itu mempengaruhi karakter. Karakter yang arahnya kemana? Gini, saya gambarkan ya, Bang ya. Iya. Babi itu karakternya tidak ada yang dilarang bagi babi. Mau makan apa saja babi itu boleh. Manusia. Karakter babi itu begitu. Kita yang bercerita manusia bukan babi. Iya. Ini salah satu hikmah kenapa Tuhan pencipta kita melarang kita makan babi. Supaya karakter kita tidak seperti karakter babi. Karakter babi seperti apa? Coba. Nah, babi itu tidak bisa membedakan. Babi itu tidak bisa membedakan antara taiknya sendiri dengan kotoran yang lain, dengan makanan. Sapi begitu enggak? Sapi nggak pernah makan tai sapi. Ayam? Ayam juga tidak makan tai ayam. Ikan? Ikan tidak makan tai ikan. Jadi cuma babi doang di dalam Iya. di dalam ini binatang yang Betul. makan, yang lainnya tidak. Iya, betul. Jadi babi kalau lapar kali tidak ada makanannya, dia upayakan keluarkan isi perutnya lalu dimakannya kembali. Itulah babi. Tidak pernah. Oh, jangan dibilang nggak pernah gimana. Artinya begini. Abang mengatakan udah lama saya mengikuti Abang beragama pakai logika otak. Oh iya, betul. Di mana salahnya babi itu? Di mana salahnya babi itu? Babi tidak punya salah. Yang salah itu yang melanggar. Yaitu mereka yang melanggar larangan jangan makan babi. Itu yang salah. Makanya Kristen, tunggu, saya jelaskan. Salah satu hikmahnya melarang babi dimakan supaya manusia itu tidak punya karakter seperti babi. Tidak. Karakter babi itu tidak bisa membedakan antara baik dan jahat. Sama seperti kalian, menuhankan manusia boleh, menuhankan Tuhan boleh, menuhankan burung merpati boleh. Kenapa bisa demikian? Ya karena karakter. Sudah karakter, Bang. Padahal jelas-jelas anak Maria itu manusia. Maria melahirkan apa? Manusia. Iya. Kenapa Anda tuhankan? Ya karakter. Ya. Betul. Pakai logika dengan hikmat itu yang saya sering dengarkan kalimat Anda, Bang Zuma. Iya. Kenapa orang-orang yang suka makan babi tidak seperti yang Abang bilang tadi karakternya begitu? Loh, karakternya begitu. Sekarang saya tanya, yang dilahirkan oleh Maria Tuhan atau manusia? Tuhan itu apa? Menurut Anda Tuhan itu apa? Nah, itu kan yang dilahirkan Maria. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau utusan Tuhan? Menurut Anda Tuhan itu apa? Nah, lari lagi kan? Lari kan? Anda sama seperti ketika saya tanya, yang keluar dari pantat babi itu makanan atau tai? Anda bertanya, apa itu makanan? Apa itu tai? Padahal sudah sangat jelas loh. Saya kan Yang dilahirkan Maria itu utusan Tuhan atau Tuhan?
saya balikkan pertanyaan abang ke saya. Nggak Tuhan bisa, itu nggak bisa. apa Tuhan itu? Nggak bisa dia bedakan. Begitulah babi. Tidak bisa membedakan antara kotorannya dengan makanannya. Nggak bisa. Itulah yang makanya ada di Tuhan pikiran melarang. Yang ada di pikiran Juma, Tuhan itu. Makanya Tuhan melarang makan babi karena Tuhan ada itu hikmah di balik pencipta itu alam dan semua. bumi. Padahal- Makanan mempengaruhi karakter manusia gitu loh. Babi padahal- diciptakan oleh Tuhan untuk sebagai tong sampah di bahtera Nuh supaya babi itu makan seluruh kotoran yang ada di situ. Itulah babi. Babi apapun yang disebut kotor itu dituhankan, dimakan. Iblis pun jadi makanannya dimakan. Itulah babi. Itu karakter itu. Makanya Tuhan melarang jangan makan babi supaya karaktermu tidak seperti karakter babi. Babi bisa nggak membedakan antara taiknya dengan makanannya? Nggak bisa. Makanya taiknya pun dimakan. Tidak ada contoh di muka bumi ini yang memakan babi seperti babi karakternya. Dan ingat tidak ada manusia itu pemakan lembu. Sekarang aku tanya sama saudara. Sekarang saya tanya, ada nggak makanan yang haram untuk kalian? Tidak penting haram. Itu karakter. Saya tanya lagi, bagi babi ada nggak makanan yang tidak bisa dia makan? Babi? Ada, kawat duri, dongkrat. Ya itu bukan makanan itu, tuyul. Makanan yang kumaksud. Makan itu. Makanan yang kumaksud. Yang kumaksud makanan. Itulah makanya saya katakan itu mempengaruhi karakter. Sehingga kalian tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Karakter. Babi tidak bisa membedakan antara taiknya dengan makanan. Iya. Dan nah itu iya kan, betul. Tiada itulah Tuhan, karakter. Tiada Tuhan selain Allah katamu. Itu Iya katamu, betul. tiada Tuhan selain. Iya. Yesus Kata juga mengatakan itu. Kata Tuhan dan Allah, apa perbedaannya? Beda. Allah itu nama, Tuhan itu gelar. Ada nggak Tuhan selain Allah menurut Yesus? Tuhan itu banyak. Enggak, aku tanya dulu. Menurut Yesus, adakah Tuhan selain Allah? Menurut Yesus? Yesus itu tidak kamu kenal. Nah itu kan karakter. Karakter kan lain ditanya, lain dia. Karakter, coba. Iya. Karakter mempengaruhi. Makanan Anda sangat mempengaruhi Anda gitu loh. Saya bertanya. Saya bertanya. Anda kan bertanya. Adakah Tuhan selain Allah? Enggak ada. Orang-orang yang makan babi di DKI Jakarta kebanyakan pemimpin. Itu fitnah itu, fitnah. Fitnah itu fitnah. Kebanyakan orang pemakan babi pemimpin. Mungkin itulah sebabnya mengapa banyak koruptor di Indonesia. Mungkin karena mereka tidak bisa membedakan antara haknya dengan hak orang lain, antara miliknya dengan milik orang lain. Benar kalau Anda mengatakan itu, barangkali karena saya berbicara mengenai karakter manusia. Kan begitu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang betul. Kalian menggantikan satu-satunya menjadi tiga-tiganya. Roh Kudus juga adalah Tuhan. Yesus anak Maria juga Tuhan. Kenapa? Karena karakter. Pak, karakter itu. Kalau karakter, kalau dari makanan, makanan yang kita konsumsi untuk menjadi karakter seseorang itu logikanya tidak masuk akal. Kok tidak masuk akal pola? Gimana? Itu seluruh dunia itu terjadi. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada yang haram dimakan di Kristen? Ada nggak? Karena kami sudah dimerdekakan iman kami mengatakan itulah keunggulan kami mengenal Yesus. Andai saja babi itu bisa bicara, maka babi mengatakan kami nafsu kami juga sudah dimerdekakan. Kami mau makan apa saja itu hak kami sudah bebas. Ya, iya. Sedangkan binatang lain itu diatur kadarnya. Sapi, sapi, kamu nggak boleh makan ini. Ini aja makananmu. Tapi kalau babi nggak diatur. Makanya Paulus mengajarkan jangan lagi kau mau diatur tentang makanan. Kolose 2 nomor 16 tentang minuman, tentang hari raya, nggak boleh lagi. Karakternya persis sama makanannya, nggak mau diatur. Tersurat di mana makanan babi diatur oleh Allah?
Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Makanan itu kepada manusia. Makanan Ya, untuk memang. babi di mana diatur? Ya. Justru karena itu Tuhan menciptakan babi itu seperti karakter yang Anda miliki, makanya babi tidak boleh dimakan, diharamkan oleh Tuhan. Karena kenapa? Itu mempengaruhi karaktermu. Oke lah, Ya, kalau Tuhan Ya, Tuhan oke, yang menciptakan babi, Tuhan juga yang melarang. Karena kenapa? Ada hikmah di balik semua larangan itu. Tetapi begini Bang Juma, bagaimanapun perdebatan demi perdebatan yang di bawah lah yang menilai, artinya begini, karena Iya memang betul Bang. karena babi sebenarnya kalau saya menilai sendiri tidak pernah orang terkutuk atau keturunannya cacat atau keturunannya tidak pintar karena makan babi. Cuma itu yang saya pegang. Kalau Kan sudah ada neraka. Kan sudah ada neraka disiapkan untuk pemakan babi. Ngapain disiksa di dunia dulu? Jangan dulu. Biarkan dia hidup tenang. Itu kata Tuhan tuh. Coba Anda baca Yesaya 66. Baca Yesaya 66. Nomor 17, nomor 18. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Kan Tuhan belum datang. Kan tunggu aja Tuhan datang. Tunggu Tuhan datang, Anda akan dibakar. Sudah kami buang itu. Sudah kami buang perjanjian lama itu. Kami sudah dimerdekakan iman kami. Nah, kan aku bilang, begitulah karakter babi ya begitu. Firman Tuhan enggak dipakai lagi. Itulah karakter babi yang aku bilang tadi. Karakter babi. Membuang segala aturan Tuhan. Terkecuali Bang Juma, kami pemakan babi atau anak kami tidak ada S1, S2, anak kami cacat, atau anak kami jadi lonte perempuan kami, bisa jadi begitu. Artinya kami pemakan babi, anak-anak kami tidak ada yang terkutuk. Kira begitu Bang Juma. Kalau itu yang terjadi Bang, maka tidak akan ada orang dilarang makan babi. Kalau itu terjadi, kenapa? Karena sudah nyata terbukti. Efeknya sama seperti jangan engkau makan api. Kenapa makan api itu dilarang? Karena kalau kau makan api, mulutmu akan terbakar. Makanya tidak perlu lagi ada larangan jangan makan api. Karena tanpa dilarang pun akan nampak efeknya. Nah, babi tidak nampak efeknya, makanya dilarang. Kalau nampak efeknya seketika itu, ngapain dilarang? Pasti manusia akan tahu. Jangan kau makan babi. Dia kenapa? Kenapa dia mati? Kenapa dia? Oh, dia habis makan babi. Maka akan tersebar. Jangan kau makan babi dengan sendirinya. Ya, tapi oleh karena babi. Cuma itu aja Bang. Oh, sudah. Berarti udah paham maksud saya. Apapun di dunia ini, seperti abang yang bilang tadi, kita punya agama pakai logika. Ya, itulah logika saya. Segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini dikuasai oleh manusia. Itu aja Bang. Iya, dikuasai oleh manusia. Oke, silakan. Silakan logika Anda. Iya, silakan dengan logika Anda. Iya. Berarti dengan logika manusia Anda melanggar perintah Tuhan pun boleh kan? Kalau tidak masuk di logika, saya langgar. Oke, itulah babi. Karakter babi itu begitu. Coba tanya babi, jangan kau makan taikmu sendiri ya. Masuk logika babi nggak? Enggak, makanya babi cuek babi, makan aja EGP. Karena nggak masuk di akal dia. Udah lama saya memelihara babi Bang. Udah lama saya memelihara babi. Belum pernah babi memakan taiknya Bang. Belum pernah Bang. Belum. Coba aja Anda jangan kasih makan satu hari. Percaya sama saya, kandangnya bersih sendiri karena taiknya dimakan sendiri. Mungkin. Karena Anda memberikan makanan yang lebih daripada yang dia harapkan. Coba di hutan, nggak ada. Kita nggak pernah, jarang sekali di hutan itu kita temukan tai babi, jarang. Yang kita temukan cuma jejaknya. Pemburu babi tidak akan menemukan babi dengan menemukan taiknya, enggak. Tapi pemburu babi menggunakan anjing akan mencium jejaknya aja. Karena kenapa? Taiknya dimakannya sendiri. Terkecuali tahun kemarin ada pemakan babi, anaknya cacat. Tahun kemarin ada pemakan babi, anaknya idiot. Kan udah aku jelaskan tadi. Anaknya jadi lonte.
tahun kemarin. Kan udah kujelaskan tadi. Anaknya jadi perampok. Kemungkinan bisa jadi. Kan udah kujelaskan. Bisa jadi. Kan udah dijelaskan. Kan sudah kujelaskan tadi. Malah Anda mengatakan bahwa di Jakarta banyak pemakan babi. Maka saya katakan coba cek dulu koruptor-koruptor itu di mana. Jangan-jangan itu sehingga dia menghalalkan segala macam cara. Kan begitu. Karakter lo itu direnungkan aja. Anda nggak perlu percaya hari ini, tapi renungkan aja. Tapi begini Bang Juma. Karena saya melihat, Bung, sorry ya, saya melihat kenapa di luar negeri para pemakan babi ini dia nggak bisa membedakan mana perempuan mana laki-laki, ya kan? Oke Bang Juma. Saya salut sama Bang Juma. Makasih Bang. Tetapi sedikit pesan saya, kalau masuk orang Kristen ke sini jangan di mute, itu aja. Oke. Saya turun Bang Juma ya. Jangan di mute ya. Thank you, Bu. Tamu jangan di mute, itu aja. Siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu saya berkata sesuai dengan apa? Kan diharamkan di Bible. Yesus pun mengharamkan itu. Matius 5 nomor 19. Ya, Lukas 16:17. Yesus sendiri yang melarang itu. Tapi kamu langgar. Setelah kamu langgar, ya anak orang pun kau tuhankan, peduli nggak peduli. Burung merpati pun kau tuhankan, nggak peduli. Kenapa ya sama seperti mohon maaf makananmu yang kau sebutkan tadi itu. Karakter sudah nggak ada, udah lost. Ceritanya udah lost. Baut itu sudah nggak ada lagi ininya, zatnya udah lost dia. Apapun dimakan, apapun dituhankan, yang penting mengenyangkan, yang penting menyenangkan. Nah itulah kalian. Memang faktanya kayak gitu, mau kayak mana lagi? Itu sudah keadaan. Iya toh? Iya dong. Iya kan? Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari Kristen abang. Alhamdulillah. Oke teman-teman, Dinda Dio, mungkin kita butuh istirahat Dinda. Besok ada kegiatan. Di sini udah hampir pukul 3 subuh. Insya Allah kita kumpul lagi besok teman-teman. Mohon maaf. Kita masih mau sih sebenarnya. Cuman kasihan ibu-ibu ini. Masih 13.000 orang nonton, saya yakin deh lebih banyak ibu-ibu. Besok ibu-ibunya nggak masak tuh. Kalaupun masak udah gemetaran dia siapkan makanan untuk suaminya. Papa ini pak, gimana? Kenapa nonton Bang Suma sampai subuh? Bisa ribut sama lakinya, iya. Kasih sepatu suami untuk ke kantor pun dikasih kiri semua. Itu pun satu warna pink, satu warna ungu. Itu, ya kan ya. Antara anaknya sekolah, ibu-ibu ini weser kiri belok kanan. Karena sudah tidak konsentrasi lagi, ya kan ya. Kasihan ibu-ibu. Karena senang nonton kayak gini, happy, tertawa, tapi lupa kewajiban terkadang. Banyak yang mengeluh. Udah banyak yang mengeluh kepada saya. Bang, kalau bisa live-nya itu jangan terlalu larut. Kenapa? Makanya anak-anak itu sulit lagi melakukan kewajibannya karena ini biasa kalau bapaknya minta mau mandi subuh, dia bilangnya enggak deh, dingin. Ini aku belum ada tidur, sampai berantem sampai terjadi kasus Laik dengan Baco. Ingat nggak Laik dan Baco? Indo, dena kedo Baco. Iya kan? Karena kalau diperturutkan bisa sampai 3 hari 3 malam di sini mata terpejam kan gitu. Karena memang berdiskusi menyaksikan teman-teman Kristen ini lucu gitu kan ya, dewasa, udah bangkokan, udah tue, tapi ketika berdiskusi kita sama seperti berdiskusi dengan anak kecil. Lucu. Jadi ngantuk itu kadang hilang gitu kan ya. Tapi lupa jempolnya bapaknya anak-anak udah goyang, mah, udahlah mah. Kok Bang Suman terus sih? Udahlah mah. Bentar Pak, lagi lucu-lucunya nih.
Apa sih yang lucu di situ? Ya lucu lah Pak. Masa orang itu mengatakan Tuhannya itu satu, tapi Yesus juga Tuhan, burung merpati juga Tuhan. Kan tiganya itu Pak, tapi dibilangnya satu kan. Nah, itu lucu. Gitu. Jadi baiknya kita istirahat. Ini di tempat saya udah hampir jam 3 teman-teman sekalian. Jam 3 itu adalah jam yang indahnya itu, khusyuknya itu sholat tahajud. Gitu. Jadi baiknya teman-teman tutup dulu. Habis itu kita istirahat, sholat subuh, bangun masak dan seterusnya. Karena kalau tidak begitu kasihan bapaknya anak-anak itu. Gimana bapaknya yang anak-anak nanti cari yang lebih muda lagi, yang agresif. Karena saya pastikan ibu-ibu kalau sudah begadang jam begini biasa itu lemas dia, lemas. Tinggal satu kekuatannya, tinggal di matanya. Apa itu bisa menghitung duit. Yang lainnya kurasa sudah lemas. Memasak udah gemeteran, cuci tangan, cuci piring udah gemeteran. Tapi kalau masih hitung duit masih kuat pastinya, karena masih bisa